Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa Waalaikumsalam kabarnya hari warahmatullahi ini? wabarakatuh. Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Kepada Humayroh Purba, Ibu minta tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Humayroh Purba. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Pertama, Humayroh Purba hadir. Hadir, Bu. Sinta Nauli. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Berikutnya kita akan memulai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 6, subtema 3, muatan bahasa Indonesia tentang puisi. Dan khususnya hari ini juga kita akan praktek tentang puisi ya, membaca puisi ya. Baik, Bu. Oke, nanti simak materinya dengan baik ya, karena nanti di akhir Ibu akan memberi penugasan seperti biasanya ya. Sekarang Ibu akan share screen materinya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang udah tahu kan, kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, tentang puisi cita-citaku. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu puisi? Belum, Bu. Belum, Bu. Lanjut. Nah, puisi merupakan karya sastra tertulis yang diungkapkan dengan bahasa indah sebagai ungkapan pikiran dari pengarang. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Yang pertama itu ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah secara berkelompok. Kedua, beberapa baris tersusun menjadi bait puisi. Ketiga, memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Menggunakan kata-kata indah atau majas bersifat kiasan atau perumpamaan. Selanjutnya, nah, ini adalah ciri-ciri puisi yang pertama, yaitu terdiri dari baris-baris yang disebut dengan lari. Nah, ini dia ya contohnya ya, bisa kalian perhatikan. Contohnya ini ada, aku hanyalah insan biasa. Oke, baris pertama. Berdaung di gedung ini untuk belajar. Baris kedua. Berjuang demi cita-cita, baris ketiga. Oke, udah kira-kira di puisi cita-citaku ini ada berapa baris ya, Sinta? 8 baris, Bu. Oke, bagus sekali, berarti sudah paham. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua. Puisi terdiri atas beberapa bagian yang disebut dengan bait. Nah, bait itu artinya adalah penggalan paragraf, suatu paragraf yang berisikan beberapa baris dari
sebuah puisi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Oke, sudah nampak ya. Ada contohnya ada, aku hanyalah insan biasa bernaung di gedung ini untuk belajar, berjuang demi cita-cita sampai dimanapun akan ku kejar. Nah, itu yang Ibu bacakan tadi adalah bait 1. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Nah, yang disebut rima itu udah Ibu lingkarin berwarna merah di sini. Udah terlihat kan? Ada terlihat? Ada, Bu. Ada, Bu. Di sini contoh rimanya itu berbentuk A, AR, AAR, atau bisa disebut juga dengan bermajas AB, AB. Nah, coba Humairah pada bait kedua, bisa kamu sebutkan apa-apa aja rimanya di situ? Yang pertama ada UH, U, AH, dan U, Bu. Oke, bagus sekali Humairah, berarti sudah paham. Dan kemudian masuk ke ciri-ciri yang keempat atau yang terakhir, yaitu menggunakan kata-kata indah bersifat kiasan atau perumpamaan. Nah, contohnya itu udah Ibu tandai merah-merah nih, tulisan warna merah di PPT kita. Nah, salah satu contohnya itu ada kalimat aku hanyalah insan biasa. Nah, yang di sini yang dimerahin itu kata insan. Oke, ada yang tahu apa itu insan? Manusia, Tidak, Bu. Bu. Oke, bagus sekali Humairah. Insan itu sama dengan manusia. Oke, terima kasih Humairah. Berarti sudah paham ya. Oke, satu lagi di sini ada contoh perjalananku sangat panjang nan jauh. Kata nan ini berarti sama dengan apa? Nah, coba Sinta, nan itu apa? Ayo Sinta. Dan, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti kalian sudah mengetahui beberapa kata-kata indah yang bersifat kiasan pada puisi ya. Bagus sekali. Selanjutnya ada membaca puisi. Nah, ini ada beberapa contoh puisi dengan judul. Ada yang judulnya Penjaga Alamku, karya dari Karitas, dan Sahabatku Seorang Pemulung. Dari sini kalian bisa lihat beberapa contoh dari puisi. Oke, selanjutnya. Oke, pertama di sini ada deklamasi. Oke, deklamasi itu artinya cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Jadi arti dari deklamasi itu membaca puisi itu pelafalannya itu harus jelas, intonasinya harus tepat, dan pemenggalan kalimatnya juga harus tepat. Intonasi itu artinya tinggi rendahnya suara kita ya. Dan pemenggalan itu nanti akan kita pelajari tentang menentukan jeda ya. Oke. Pada slide selanjutnya ada menentukan jeda. Nah, di sini ada beberapa simbol untuk kita menentukan jeda membaca puisi. Di sini yang pertama ada simbol satu garis miring, artinya berhenti sebentar. Biasanya koma atau di tengah baris.
Dan yang kedua ada 2 buah garis miring, artinya berhenti agak lama. Biasanya di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Selanjutnya ada baris ketiga, lambang 3 garis miring, artinya berhenti lama sekali. Biasanya itu ada pada titik baris terakhir atau akhir puisi. Nah, di bawahnya ini ada contoh menentukan jeda. Sekarang akan Ibu contohkan bagaimana caranya. Yaitu, coba didengar ya. Kau adalah para penyelamat negeri. Mulai ya. Kau adalah penyelamat negeri. Oke. Udah paham tentang menentukan jeda pada puisi? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau coba Cinta. Bisa Cinta? Yuk, suaranya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Bisa dicontohkan? Bisa, Bu. Oke. Kau adalah para penyelamat negeri. Sudah, Bu. Oke. Bagus sekali, Cinta. Selanjutnya, nah, masuk kepada pembicaraan Ibu yang di awal tadi mengenai Ibu ingin mengambil nilai praktek membaca puisi kalian hari ini. Nah, puisinya itu, teks puisinya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp grup. Ada kalian sudah lihat teks puisinya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kalian praktek, Ibu akan mencontohkannya terlebih dahulu ya. Cita-citaku, semangatku menggebu-gebu, bagaikan pasukan yang sedang menyerbu. Merah menyala di dalam kalbu, kan kurai cita-citaku, walaupun terhalang rambu-rambu. Setiap hari kubuka buku dan kuserap ilmu itu dari buku. Tanpa sadar, kudapat semangat baruku untuk meraih cita-citaku. Ilmu datang menghampiriku, menyampaikan sesuatu kepadaku, menyampaikan tentang masa depanku, yang akan kuraih cita-citaku dengan sekuat tenagaku. Bumi ini selalu berputar, guntur kan selalu menggelegar. Ilmuku takkan pernah pudar, membuat menyala semangat belajar. Oke, terima kasih. Itu adalah salah satu contoh dari Ibu mengenai pembacaan puisi. Dan selanjutnya, Ibu akan kasih kalian waktu selama 10 menit untuk latihan membaca puisi dan memberi penjedaan pada teks puisi yang udah Ibu kasih ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, Bu.
Oke, waktunya sudah berakhir, udah 10 menit ya. Kira-kira ada yang mau maju duluan, siapa? Ada yang udah siap? Saya, Bu. Oke, Humayura, silahkan. Cita-citaku. Semangatku menggebu-gebu, bagaikan pasukan yang sedang menyerbu. Merah menyala di dalam kalbu. Kan kurai cita-citaku, walaupun terhalang rambu-rambu. Setiap hariku selalu membuka buku. Kan kuserap ilmu itu dari buku. Tanpa sadar, aku dapat semangat baru untuk meraih cita-citaku. Ilmu datang menghampiriku, menyampaikan sesuatu kepadaku, menyampaikan tentang masa depanku, yang kan kurai cita-citaku dengan sekuat tenagaku. Bumi ini selalu berputar, guntur kan selalu menggelegar. Ilmuku tak akan pernah pudar, membuat menyala semangat belajar. Terima kasih, Bu. Oke, Humayura, bagus sekali. Selanjutnya, Sinta Nauli, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silahkan. Bentar ya, Bu. Oke. Cita-citaku. Sudah terdengar suara saya, Bu? Sudah jelas. Cita-citaku. Semangatku menggebu-gebu bagaikan pasukan yang sedang menyerbu. Merah menyala di dalam kalbu. Kan kurai cita-citaku walaupun terhalang rambu-rambu. Setiap hari ku buka buku, kan ku serap ilmu dari buku. Tanpa sadar, ku dapat semangat baruku untuk meraih cita-citaku. Ilmu datang menghampiriku, menyampaikan sesuatu kepadaku, menyampaikan tentang masa depanku, yang kan kurai cita-citaku dengan sekuat tenagaku. Bumi ini selalu berputar, guntur kan selalu menggelegar, ilmuku takkan pernah pudar, membuat menyala-nyala semangat belajar. Sekian dari saya, Bu. Oke, bagus sekali Sinta. Tapi sayangnya saya nggak bisa lihat Kasih, Bu. ekspresinya ya, karena nggak bisa buka. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Terkendala jaringan, Bu. Iya, saya bisa maklumin itu. Oke, sudah bagus. Ya, Bu. Artinya kalian, Terima kasih, Bu. oke, kalian sudah bisa memahami mengenai pembacaan puisi. Nah, selanjutnya Ibu akan seperti di awal tadi yang Ibu katakan, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ya, Ibu share dulu. Sudah kelihatan?
Sudah, Bu. Oke, di sini ada tugas 1. Nah, nanti tugasnya ini akan Ibu kirim melalui WhatsApp grup serta tadi juga udah Ibu kirim buku ajar pedoman kalian untuk menjawab soal-soal ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Di tugas pertama itu ada 5 pertanyaan. Nah, di sini kalian disuruh untuk membuat sebuah karangan puisi kalian sendiri dengan tema cita-citaku. Ya, ingat karangan sendiri. Dan buatlah judulnya itu semenarik mungkin. Dan puisinya itu dibuat minimal 2 bait ya. Tapi 2 bait itu udah menurut saya udah maksimal, udah banyak ya 2 bait. Dan kemudian nanti puisinya harus kalian bacakan sendiri juga. Bacakannya itu sesuai dengan pelafalan, intonasi, dan pemenggalan kalimatnya ya. Harus sesuai. Nanti pembacaan puisinya itu kalian videokan dan kirim videonya dalam bentuk, kalian kirim aja videonya ke WhatsApp grup ya. WhatsApp grup dikirim paling lama hari Senin depan. Kalian kirim ya. Nah, berikutnya ada tugas kedua. Tugas kedua itu sama. Kalian menjawab sebuah soal juga. Soalnya ini kalian jawab berdasarkan puisi yang ada di sebelah ini ya. Puisinya itu tentang penjaga alamku. Nah, dari sinilah kalian bisa menjawab 5 pertanyaan itu. Baiklah, itu saja tugas dari Ibu. Dan maka berakhir jugalah pembelajaran kita hari ini. Oke. Berakhir pembelajaran kita hari ini mengenai materi puisi, dan jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan melalui WhatsApp grup ya. Jangan lupa, kalau terlambat akan dapat hukumannya dari saya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Jangan lupa ya, jawab pertanyaan-pertanyaannya itu berdasarkan puisi yang di sampingnya tadi ya, yang untuk tugas kedua. Dan ingat, Baik, Bu. kerjakan setiap tugasnya dengan teliti dan sungguh-sungguh. Oke? Semoga Baik, Bu. materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampaikan salam saya ke orang tua kalian. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.